Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama saya guys, Reji Ferdiansah. Pada kesempatan hari ini saya berada di Takengon nih guys. Saya masih ditemani dua saudara saya dari Aceh Barat Daya, yaitu Muksin dan Rahmat Fauzan. Di Takengon ini saya akan mengeksplor Danau Laut Tawar dan keberagam budayaan dari masyarakat Takengon. Di Danau Laut Tawar ini adalah sebuah danau dataran tinggi Gayo, Takengon, Aceh Tengah yang sangat luas serta memiliki panorama alam yang menawan, dibalut dengan beberapa kisah mistis yang dipercaya masyarakat sekitar secara turun-temurun. Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang dikenal sebagai penghasil biji kopi terbaik di dunia, yaitu kopi Aceh Gayo. Daerah yang memang didomisilikan dengan perkebunan dan lahan pertanian yang luas, berada di dataran tinggi. Selain terkenal dengan kopinya, Aceh Tengah nyatanya memiliki beberapa tempat wisata yang cukup populer. Salah satunya Danau Laut Tawar. Danau Laut Tawar merupakan sensasi danau yang mirip dengan danau lautan. Kita dapat melihat adanya ombak kecil di sekeliling menyapu tepi danau, serta birunya air danau seperti air laut dari atas ketinggian bukit. Perbukitan yang hijau yang berada di sekitar danau yang menambah suasana alami serta sedap untuk dipandang mata. Saya sangat asik berada di sini dan sangat bermanja-manja melihat pemandangan indah di sekitaran Danau Laut Tawar. Secara geografis, ini terletak pada danau dataran tinggi di Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Nah, di sini juga sangat dingin, guys. Jadi, kalau mau kesini siap-siap sarung atau jaket. Jadi, kalau kalian main ke Takengon, jangan lupa kalian harus mampir dan cobain main ke Danau Laut Tawar. Kalian cukup menempuh jarak yang cukup dekat dengan perjalanan sekitar 10 menit saja dari ibu kota Aceh Tengah, yaitu kota Takengon. Namun, jika datang dari kota Banda Aceh, maka harus menempuh jarak sekitar 400 km. Tak hanya menyimpan panorama alam yang menawan, Danau Laut Tawar juga merupakan salah satu elemen penting dalam roda perekonomian masyarakat di Aceh. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang ada di Aceh semua disuplai dari Takengon. Jadi Takengon ini adalah tanah yang subur serta menjadi jantung ekonomi bagi masyarakat Aceh. Setelah asik saya berputar-putar mengelilingi Danau Laut Tawar, akhirnya saya diajak oleh rekan dari Muksin, yaitu Bang Ahmad Sahyana. Saya diajak ke dermaga Danau Laut Tawar. Tiketnya nggak mahal, satu motor hanya dikenain 10.000 serta penumpang. Oh iya, saya mau ngucapin terima kasih untuk Bang Ahmad Sahyana telah menemani kita mengelilingi Danau Laut Tawar. Setibanya kami di dermaga, kami pun menikmati pemandangan dari Danau Laut Tawar. Karena pas waktu kita sampai langsung hujan, akhirnya saya tidak banyak merekam di sini. Dan kami pun menginap di Takengon. Dan besok pagi kami akan melanjutkan perjalanan kembali, yaitu ke Pantan Terong. Besok pagi kami akan berangkat pagi sekali karena kami ingin melihat sunrise dan bagaimana rasanya berada di atas awan dataran tinggi Takengon. Akhirnya pagi pun tiba. Cuaca di Takengon sangat dingin. Saya pun tidak bisa tidur di sini karena sangat dingin. Sekarang adalah pukul 4.30. Kami langsung merapikan barang-barang dan perlengkapan karena kami akan berangkat ke Pantan Terong. Setelah sholat subuh, kami pun langsung melanjutkan perjalanan dan bersiap-siap untuk melewati rute yang sangat gelap.
di Pantan Terong. Jadi kenapa alasan kami pergi pagi-pagi sekali? Karena kami ingin melihat Takengon dari atas awan. Jadi kalau kita berangkat pagi-pagi sekali, kita masih bisa melihat matahari terbit, dan dari ketinggian kita bisa melihat hamparan Danau Laut Tawar yang ditutupi oleh kabut dari ketinggian dari atas awan. Sangat indah. Maka dari itu kita berangkat pagi-pagi sekali agar kita dapat momen tersebut. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Pantan Terong adalah destinasi wisata yang ada di Aceh Tengah yang sangat populer. Terdapat di puncak bukit Takengon. Tempat ini menawarkan pemandangan alam yang begitu mempesona, berupa perbukitan, kota Takengon, danau laut tawar dari ketinggian. Kalau kita berangkat pagi-pagi nih, kita masih bisa melihat kabut-kabut di atas di dataran tinggi Takengon. Jadi kita berasa seperti ada di atas awan. Aceh Tengah merupakan kabupaten yang sebagian besar daerah memiliki domisili dengan dataran ketinggian. Tak heran jika Kabupaten Provinsi Aceh Tengah ini memiliki begitu banyak tempat wisata. Karena kami berangkat sangat pagi, jadi kami tidak bisa melihat pemandangan saat menanjak pada saat kita mau ke Pantan Terong. Ketinggian puncak Pantan Terong ini 1380 km. Jadi waktu saya menanjak, walaupun gelap, hanya pakai gigi satu guys. Akhirnya kami pun sampai di puncak Pantan Terong. Karena masih pagi, kami pun menunggu sampai matahari terbit. Akhirnya matahari pun terbit dan kami pun berhasil berada di atas awan di ketinggian 1300 mdpl di Pantan Terong. Kami pun bermain dan menikmati pemandangan yang indah, udara yang sejuk serta dingin sekali di atas ketinggian Pantan Terong. Kami pun bercanda, tertawa, dan bahagia berada di Pantan Terong. Rasanya kalau berada di sini jadi berhayal, seolah-olah ingin punya rumah di sini dan setiap pagi buka pintu berada di atas awan. Sungguh pemandangan yang luar biasa yang berada di dataran tinggi Takengon, tanah Gayo, tanah yang indah. Setelah matahari mulai terbit, kami pun akan naik ke puncak Batu Susun menggunakan sepeda motor. Perjalanan yang menanjak sangat curam, namun pemandangan di atas sangatlah indah. Kadang kedulak lah. Betul lah. Ini adalah gambar yang saya ambil dari atas udara, berada di Batu Susun, Pantan Terong, Aceh Tengah. Selamat datang dan selamat menikmati.
Setelah asik dan selesai kami bermain di batu susun, akhirnya kami pun mulai melanjutkan perjalanan kembali guys. Kali ini habis dari Pandan Terong, kami ingin pergi ke tempat legenda yang ada di Takengon, yaitu Putri Pukes. Jadi legenda Putri Pukes itu adalah legenda di Danau Laut Tawar. Ceritanya seperti Malin Kundang, tapi berbeda. Sama-sama dikutuk jadi batu, cuman berbeda cerita. Nah, mau tahu keseruan gimana? Ikutin terus perjalanan kami kali ini guys. Kalau semalam kita berangkat terlalu pagi, jadi kita tidak bisa melihat pemandangan saat melakukan tanjakan. Pada saat kita ingin pergi ke Pandan Terong, tapi pas pulang kita bisa menikmati karena matahari sudah mulai tinggi. Dan beginilah suasana di atas ketinggian Pandan Terong turun ke bawah. Jadi di hamparan, kalau pagi-pagi ini hamparan luas terlihat kabut. Jadi kita berada masih di ketinggian, jadi kabut sangat nampak dari atas. Seru banget sih lewat sini, tapi asli tanjakannya cukup curam dan tinggi, jadi kita harus berkonsentrasi dan hati-hati jika melewati dan ingin melintas ke sini. Kalau semisalnya kendaraan kita nggak naik tikungan yang curam dan tanjakan yang tajam, bisa-bisa mundur dan masuk ke jurang guys. Dan sekarang kita bakalan pergi ke Putri Pukes. Putri Pukes ini adalah legenda dari Tanah Gayo yang berada di Danau Laut Tawar. Jadi kita bakal balik lagi ke Danau Laut Tawar. Sayangnya nih guys, jadi di perjalanan kita kali ini sebenarnya saya ada misi juga. Jadi saya ada kerjaan di Panton Labu. Jadi karena lewat muter Banda Aceh terlalu jauh, akhirnya saya lewat Takengon, dan sekalian lewat sekalian dia mampir. Jadi sayang banget nggak bisa lama-lama. Padahal wisata di sini sangat banyak, jadi nggak bisa eksplor satu-satu. Tapi next, doain aja supaya saya bisa kembali lagi ke sini dan mengeksplor kembali Aceh Takengon. Karena saya sangat suka budaya dan sejarah, akhirnya saya memutuskan ingin pergi ke Putri Pukes, sebuah cerita rakyat yang di dataran tinggi Tanah Gayo, Aceh Tengah, berkisar tentang Putri Pukes, seorang pengantin wanita yang berubah menjadi batu karena tidak mendengarkan amanah dari ibunya. Jadi cerita di sini hampir sama dengan Malin Kundang, akan tetapi saya tidak tahu kenapa alasannya sampai berubah menjadi batu, karena ceritanya sangat beragam dan kontroversi. Jadi mau tahu gimana cerita sebenarnya, langsung aja kita ke dalam mengunjungi gua tersebut. Objek wisata Putri Pukes. Nggak ada keluar, dicariin lah dia dalam gua sebesar ini. Jumpa di sini, berdiri, lalu dipegang, udah keras jadi batu. Lalu si Putri Pukes ini sedih, nangis, keluar air mata nggak mau berhenti, karena dia ditinggalin dalam gelap gulitanya sendiri. Nangis, itu lama-kelamaan air mata si Putri membeku jadi batu. Ini yang menutupi badannya air mata si Putri Pukes. Waktu dulu kepalanya sama seperti kepala kita, bisa kita lewat tangan ke atas kayak gini. Jadi lama-kelamaan air ini jatuh ke kepala si Putri, nyatulah dia jadi batu. Jadi ceritanya sampai di sini. Janganlah menoleh ke belakang. Si Putri kan janji sama orang tua, menoleh dia ke belakang, ini akibatnya. Itu ceritanya.
Jadi karena apa tuh, karena ikat janji sama orang tua. janji. Jadi dia ini Putri Duyung, putrinya. Putri Pukas. Oh, Putri Pukas yang nikah sama manusia. Enggak, Putri Pukas kan Oh. Putri Pukas itu manusia. manusia. Oh, Kalau sama manusia. oh, sama manusia. Yang lakinya juga di atas sana aja di batu. Lakinya ada di atas. Di atas bukit nih. Sekitar 200 meter dari aspal ke atas, tanjak dia pergi jauh ke atas. Yang situ yang itu apa? Batu biasa. Kita lihat. Kau Putri dulu. Yang ini namanya sumur. Sumur ini mau berair, mau enggak, kalau datang airnya bisa untuk obat. Biasanya dia setiap 6 bulan sekali tiba-tiba datang airnya dari bawah sana. Jadi sumur ini airnya dari mana? Itu dari bawah tanah. Oh, dari bawah tanah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kalau Jadi, datang bisa untuk obat. oh kalau obatnya untuk obat apa nih? Yang pertama untuk obat mata, kedua jodoh, ketiga jamnya keturunan. Tergantung niat kita minta ini sama Allah untuk apa kita perlu. Terus sekarang yang ini namanya lesung. Kalau orang Kristen kadang-kadang itu nggak saya tunjukin kan. Terus tak mari. Yang ini ada ular jadi batu. Yang runcing itu ekornya, badan kepala dalam lingkaran. Coba aku masih. Oh iya. Iya. Yang hitam kepala. Kalau udah kita kembali. Sini kamu sini. Sini. Enggak, kamu sini semua. Udah sini. Kita mau foto di sana. Yang foto ke sini. Di sana ada batu berwajah kepala manusia bergerak. Kecilin tidak bisa. Ini layarnya. Yang ini telinga, mata, telinga, hidung, mulut, kaki. Mulutnya keluar lidah, telinga lain sebelah. Nih. Coba situ ya. Ini telinga. Coba lihat di HP. Telinga, mata, telinga, hidung, mulut, dagu. Yang ini namanya berhala, penyembahan. Sebelum kita masuk agama Islam, penyembahan kita batu, kayu, gunung, masa animisme. Penyembahan ini kalau kita lihat badannya seperti manusia. Kalau di lehernya digondok, kepalanya mirip kayak kerata monyet. Kalau kita lihat sepintas satu kepalanya kan? Coba apa kembali? Putri. Yang kecil ini anak ayam semua, yang ini induknya, yang ini mata, ini paruh. Kadang-kadang kayak burung hantu gambarnya. Terus yang itu batu penumbuk sirih. Itu pisaunya untuk membelah tulang. Itu sengaja di sini. Karena hilang ya. Yang ini tempat bertapa. Orang zaman dahulu menuntut ilmu di tempatnya Semedi. Yang ini namanya batu 1000 bayangan atau 1000 hayalan. Kalau kita lihat gambarnya kadang-kadang terbuka, kadang-kadang terbuka, kadang-kadang kayak boleh. Kalau kita ngomong juga milik ke barat. Ada apa ini? Itu kan masih berdiri. Apa kemarin? Badak kan? Yang ini kayak wayang golek. Yang ini anak monyet, yang ini induknya. Kalau semuanya kita lihat ke sana mirip kayak Pulau Sabang. Katanya kan? Iya, mirip pulau ya. Terus kembali.
Ini Islam semua kan? Islam. Nah, coba kemana? Ah, yang oranye di atas sana ada tulisan Allah. Oh iya. Ah, yang oranye. Oh iya. Oh iya. Iya benar-benar. Ah. Ini kita mau foto-foto terus. Nah, Udah Pak. ya udah. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Sampai di sini dulu video kali ini. Bila mana memang kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Bila mana memang kalian suka dengan perjalanan yang saya buat, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk semua orang. Saya Reji Ferdiansah, salam satu aspal, Bikers Indonesia.